jadi host juga sekalian, Pak. Oke, Pak, sebelumnya makasih banyak, Pak, untuk informasi di awal pemantiknya. Mungkin biar lebih banyak juga diskusi sama teman-teman, gue cuma mau nambahin sedikit sih, Pak, tanggapan gue gitu terkait terutama dalam hubungannya si RUU HIP ini dengan Pancasila gitu. Kalau saya lihat gitu kan, Pak, di pemberitaan media, kemudian polemik-polemik yang ada lah, karena menurut gua juga agak susah juga ya membedakan untuk pembicaraan terhadap hukum kemudian dipisah-pisahkan dengan politik. Menurut saya juga agak sulit gitu bagi saya, orang yang beranggapan, nggak tahu kalau teman-teman yang mendengarkan beranggapan lain, bagi saya sih pembicaraan hukum tidak mungkin dipisahkan dengan pembicaraan politik, karena hukum pun adalah produk politik gitu. Nah, balik lagi ke hubungan dengan RUU HIP dan Pancasila ini, kalau saya perhatikan itu kan, Pak, itu atau teman-teman gue perhatikan itu kan bahwa nggak tahu teman-teman berpendapat lain, tapi yang gue lihat adalah sikap tidak menerima gitu, sikap tidak menerima bahwa Pancasila ini ditafsirkan gitu, ditafsirkan dalam turunannya atau dalam hal ini undang-undang gitu. Padahal Pancasila pun sebenarnya ditafsirkan dalam UUD, kemudian dari UUD ada penafsiran juga terhadap undang-undang dan lain sebagainya. Nah, melihat bahwa yang saya tangkap berarti kan ada sesuatu yang dianggap sakral gitu, Pak, dari Pancasila ini sendiri. Ada sesuatu yang dianggap sakral dari Pancasila itu. Mungkin ada orang yang lebih nyaman menyebutnya semacam romantisme gitu, Pak. Romantisme terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, inilah sebenarnya menurut gua yang menjadi akar permasalahan itu. Dan mungkin seperti Jovin bilang tadi, mungkin kalau sisi-sisi PKI dan lain sebagainya itu kan hanya sampingan-sampingan lah, Pak, menurut saya. Tapi menurut saya yang paling substantif daripada polemik terhadap RUU di pertentangan dengan Pancasila adalah ketidakterimaan untuk Pancasila itu ditafsirkan kembali. Nah, pertanyaan saya pribadi dan mungkin juga menjadi diskusi kita nanti itu, apakah kemudian ketika suatu Pancasila atau definisi-definisi terserah teman-teman mau memahami seperti yang Pak Dwi bilang tadi, definisi Pancasila itu fundamental norm atau dan lain Bronslah, kemudian itu suatu yang final gitu. Saya melihat banyak politisi, kemudian ada juga dari tokoh agama bilang, oh Pancasila itu sesuatu yang final gitu. Mungkin saya pakai logika sederhana aja gitu, Pak. Saya nggak mungkin nggak bakal pakai teori dan lain sebagainya. Menurut saya sih teori konsep itu nggak ada yang final. Ini soal tesis, antitesis, dan sintesis sih menurut saya, Pak. Soal bagaimana itu berproses gitu. Bahwa keadaan Pancasila saat ini bisa diasumsikan sebagai tesis gitu, dan bisa jadi mungkin ada juga nanti ide yang datang kemudian menjadi antitesis terhadap Pancasila itu sendiri. Seperti ketika Pancasila itu datang di awalnya menjadi antitesis terhadap tesis yang ada di saat itu gitu. Dengan konsep kerajaan-kerajaan dan lain sebagainya. Pancasila hadir sebagai antitesis terhadap kerajaan itu. Dan logika saya sederhana sih. Logika saya adalah bisa jadi kerajaan sudah dianggap sesuatu yang final saat itu. Sehingga dalam Pancasila lahirlah konsep negara Indonesia. Nah, ketika saya menggunakan logika yang sama, harusnya Pak, di luar muatan politik, di luar muatan sejarah dan lain sebagainya, logika yang sama juga harusnya bisa diterapkan juga dengan Pancasila ini sendiri. Ini pendapat saya pribadi, teman-teman mungkin yang kurang setuju, nggak masalah. Dan yang kedua adalah, mungkin sedikit lagi Pak, tambahan dari saya, biar nggak terlalu lama juga. Saya dulu waktu S2 sempat bahas soal perubahan non-formal konstitusi. Gitu. Perubahan non-formal konstitusi, bahwa banyak yang bilang konstitusi negara itu nggak bisa diubah dan lain sebagainya, bentuk negara kesatuan dan lain sebagainya. Padahal yang saya lihat di sini adalah, oke lah, ketika suatu produk atau dalam hal ini Pancasila dipertahankan habis-habisan gitu, atau kemudian bentuk negara dipertahankan habis-habisan, negara kesatuan, konsep negara, ideologi negara dipertahankan habis-habisan karena tadi yang saya bilang romantisme, sejarah dan lain sebagainya, kemudian akhirnya akan melahirkan suatu dorongan yang sifatnya non formal gitu, yang tidak terlihat, perubahan yang tidak terlihat. Contoh misalkan ketika kita berbicara otonomi daerah, ketika kita berbicara desentralisasi, bukankah itu adalah bentuk negara federal? Federal gitu, negara federal dengan ya debatable lah seperti itu. Nah, cuma kan Ini bukan poligon ya, dengan katanya sebenarnya masih dari Indonesia. Kenapa Pak? Federal bukan poligon. Halo.
Ya, ya, ya. Dan saya dan saya mikirnya ya pada akhirnya kan ini hanya bentuk sikap dalam tanda kutip malu-malu aja gitu. Malu-malu karena nanti dikata orang apa gitu, bahwa kita nggak menghargai sejarah. Nanti kata orang apa gitu, bahwa kita nggak menghargai pemikiran Muhammad Yamin, Soekarno dan lain sebagainya. Kata orang, pada akhirnya image gitu yang dibentuk dan lain sebagainya. Padahal menurut saya pribadi perubahan non formal ini lebih berbahaya. Karena apa? Karena ketika kita fokusnya sesuatu yang tertulis, hanya menjaga romantisme itu aja, kemudian pada kehidupan kita, mungkin kalau saya pakai analogi sederhana, misalnya kita mengaku agama tertentu gitu, Muslim, seorang Kristiani, seorang Buddhis, dan lain sebagainya, tapi ketika kita hanya mengakui itu dalam bentuk KTP, tapi kehidupan kita tidak seorang Nasrani, kehidupan kita tidak seorang Muslim, buat apa gitu? Nah, logika yang saya pakai juga gitu Pak di Pancasila ini adalah buat apa ketika sebenarnya Pancasila ataupun konstitusi ini kita hidupi saat ini, kita bela habis-habisan saat ini, tapi dorongan masyarakat yang terus berubah, peraturan yang terus berubah itu terus melakukan dorongan gitu. Saya tidak bilang bahwa ini sedang terjadi saat ini, tapi yang mau saya bilang adalah harusnya kita harus membuka ruang sebesar-besarnya sih terhadap hal itu. Dan bagi saya ketika Pancasila sudah cukup baik dan sudah cukup sempurna, harusnya nggak perlu takut untuk di-challenge gitu di ruang publik gitu. Harusnya tidak perlu takut untuk kenapa harus takut gitu ya. Ya, itu akan membentuk dengan sendirinya sih. Paling itu sih Pak dari saya gitu. Dan mungkin menyambung diskusi juga Pak ya. Sekaligus mengarahkan ini ke depan. Tadi terima kasih banyak Pak udah ini sendiri. Tadi saya udah memberikan sedikit pandangan saya, Jovin juga udah. Sebenarnya kita berharap sih ini bukan modelnya kayak kita satu arah gitu, memberikan ini merasa paling tahu dan sebagainya. Enggak, justru saya teman-teman di sini berharap bahwa mendapat masukan juga dan diskusi bareng gitu. Kira-kira ada sih pemikiran teman-teman, pandangan teman-teman tentang Pancasila ini seperti apa, kemudian apakah RUU Pancasila, RUU ini punya urgensi nggak sih? Dan kalaupun itu ada urgensinya, masalah nggak sih kalau misalnya ada penafsiran terhadap Pancasila dan lain sebagainya? Paling gitu sih. Mungkin ada dari teman-teman yang mendengarkan yang juga mau memberikan pendapat gitu. Joshua udah angkat tangan ya nih. Ya. Oh, setelah ini habis Joshua, Ananda ya? Boleh Pak. Saya tunggu Joshua dulu. Oke, mohon izin ini berbagi pandangan. Mungkin saya bisa salah, ini murni pandangan pribadi gitu ya. Saya perkenalan dulu bro. Siap. Boleh lupa. Jadi, Collins, saya saat ini bekerja. Halo bro. Sinyalnya agak ini. Peneliti hukum di Indonesia Judicial, baik Komisi Judisial atau Bappenas. Itu perkenalan singkat mungkin dari saya. Nah, saya tertarik sebenarnya RUU HIP ini gini. Setahu saya, sorry bro. di Paman Sama, tadi agak, ya. Joshua tadi agak kresek-kresek, apa kayak robotik gitu bunyinya. Oh, di mana? Kerja di mana? Oh, saya kerja di IJRS, Indonesia Judicial Research Society. Jadi ini lembaga penelitian yang fokusnya di isu peradilan, reklamasi peradilan, dan kami memberikan asistensi ke beberapa institusi, beberapa proyek lah penelitian lembaga negara. Nah, mungkin masuk ya Mas RUU HIP. Kalau yang saya pahami, isi dari RUU HIP ini kan ada dua sebenarnya. Isu mengenai pemaknaan Pancasila, yang kedua adalah penguatan BPIP sebagai dasar hukumnya. Ya, saya pikir ini kan sering luput gitu ya. Bisa bahas mengenai substansi BPI, pemaknaan Pancasila dalam Undang-Undang HIP, tapi sebenarnya di dalamnya juga ada penguatan BPIP. Saya mungkin pertama ke dulu ya, BPIP. Ini menurut saya memang ini lagi-lagi hak prerogatif presiden. Ya, membentuk lembaga negara atau membentuk institusi ya
itu bagian dari ditentukannya atau pilihannya presiden hak prerogatif. Halo, bro. Oke. Secara umum ada dua pendapat, dua ini ya. Joshua? Sinyalnya ini agak putus-putus ya. Ya, tadi saya sampai mana tadi kayak ini? Saya keluar tadi sampai mana? Geser dulu, tapi tadi sampai mana tadi ya? Bahwa BPIP itu adalah hak dari presiden, jadi presiden punya hak untuk apa ini? Oke. Nah, makanya saya pikir ya nggak dosa juga kalau misalkan presiden mau mengeluarkan BPIB, itu kan lagi-lagi political will-nya pemerintah. Nah, ya itu nggak masalah ya, meskipun kita bisa berdebat apakah BPIB itu urgent atau. Nah, yang kedua mengenai substansi penafsiran Pancasila dalam Undang-Undang kan itu ada dua. Pertama, kenapa ketika Pancasila dikerucutkan menjadi satu dimaknai gotong royong? Yang kedua, kenapa tidak ada tap MPR soal PKI di kalau saya kalau nggak salah. Ya, dua itulah menjadi argumen utama dari kelompok-kelompok penolak RUU-HIP. Nah, yang pertama, buat saya pribadi gitu ya, memaknai gotong royong sebagai pengerucutan dari seluruh Pancasila itu menurut saya itu sebuah jalan tengah yang sangat tepat gitu ya sebenarnya menurut saya, gotong royong. Ketika dulu kita sama-sama tahu perdebatannya antara kelompok nasionalisme dan juga kelompok religius ya saling beradu gitu ya, sampai akhirnya Soekarno mengatakan Ekasila di 1 Juni yang rapat BPUPKI. Nah, saya pikir itu sebenarnya bagus-bagus saja. Toh semuanya sebenarnya secara umum substansi pemaknaan Pancasila dalam Undang-Undang HIP kan bukan hal yang baru. Itu cuma kayak saya anggap itu cuma kopas dari rapat BPUPKI, cuma dikopas lagi di Undang-Undang HIP sebenarnya, bukan hal yang baru. Nah, termasuk Ekasila yang gotong royong. Dan ini saya pikir mau di konteks nasionalisme atau mau di konteks keagamaan, gotong royong itu ada menurut saya. Tapi ini pertanyaan singkat ya, bro. Sorry. Oke. Mau luar. Kalau 1 Juni itu kan cuman fakta sejarah aja. Kita kan terimanya 18 Agustus. Iya, benar. Tapi maksudnya yang saya mau bilang tadi, ini bukan hal yang baru dan ini kan saya kan dikasih kenapa gotong royong itu kan perkataan Soekarno dulu, dan saya pikir ini ya ya bisa aja sebenarnya jadi jalan tengah dari kedua kutub itu. Dan ini kan ini kan sebuah makna yang kita akui bersama bahwa memang Indonesia itu orang komunal yang bergotong royong bukan yang individu kayak let's say Amerika Serikat. Di US kan memang individual rights itu sebagai hal yang paling meter bagi mereka. Itu dasar mereka sebagai bernegara, hak pribadi, individual rights. Nah, beda dengan yang komunal menurut saya. Ini kan makanya dulu perdebatan ketika memasukkan HAM di konstitusi. Orang-orang kayak Muhammad Yamin mendorong HAM masuk DUHAM masuk konstitusi secara utuh, lalu orang-orang kayak Soekarno menolak hak asasi manusia secara utuh karena menurut Soekarno lebih pas hak komunal. Lalu akhirnya Muhammad Hatta mencari jalan tengah, yaitu hak kebebasan berpendapat sebagai HAM yang cuma diakui di konstitusi yang asli. Akhirnya kan masih kita banyak mengadopsi HAM yang versi inilah ya, yang HAM DUHAM internasional gitu. Nah, berarti saya pikir hak komunal udah bisa aja di jalan tengah, udah pas sebenarnya. Terus yang kedua soal PKI. Memang ini akan menjadi ini ya sensitif, tapi menurut saya sebenarnya yang kita bisa ambil secara anak hukum adalah kenapa kalau kita misalkan ada orang-orang yang mendorong tap MPR PKI atau pembuat PKI menjadi dasar di Undang-Undang HIP, harusnya HTI juga masuk menurut saya. Karena kedua itu secara legal, secara peradilan kan memang sudah dinyatakan bertentangan dengan ideologi Pancasila. Saya percaya kita masing-masing punya pandangan apakah PKI itu bertentangan dengan Pancasila apa enggak, apakah komunis itu bertentangan dengan Pancasila apa enggak, atau misalkan HTI itu bertentangan dengan Pancasila apa enggak sih. Tapi menurut saya kita perlu konsekuen. Kalau PKI mau dimasukkan, maka HTI juga harus masuk. Keputusan ataupun ya dasar bahwa HTI itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kedua itu harus masuk menurut saya, kalau memang PKI mau dimasukkan. Nah, lalu yang mau saya bilang selanjutnya adalah dari semua itu, kalau ini digolkan, Undang-Undang HIP ini menjadi gol gitu ya, dengan segala isi yang kita sudah tahu bersama, menurut hemat saya berhipotesa, maka BPIP bisa menjadi lebih tinggi daripada MK, menurut saya. Karena apa?
Karena MK ini kan kita sama-sama tahu MK adalah final interpreter dari konstitusi, gitu ya. Kalau dibilang kita semua warga negara bisa menafsirkan konstitusi, tapi final interpreternya ada di MK. Jadi MK itu bukan sole interpreter, tapi final interpreter. Nah, menurut saya ini juga sama di BPIP. BPIP ini sebenarnya, kalau dari aturan ini saya melihat BPIP tidak atau undang-undang ini tidak berusaha menjadi sole interpreter, tetapi menjadi final ada di BPIP. Nah, ini yang saya takutkan kalau ini digolkan, maka BPIP bisa lebih tinggi dari MK, karena MK menafsirkan konstitusi, BPIP menafsirkan Pancasila. Pancasila lebih tinggi daripada konstitusi. Ya, saja secara umum gitu ya. Itu sih yang saya takutkan. Dan ya terakhir, saya sepakatlah sama Mas Dwi bahwa ini nggak tepat ditaruh di undang-undang, bahwa kalau konteksnya Pancasila dan isinya itu lebih pas ini sebagai dasar negara tadi ya, mau kita mau bilang start fundamental norm atau kita mau bilang ini grunom, boleh lah itu ya. Mungkin kalau saya cek catatan dulu saya di kelas, grunom itu kan kebenaran yang tidak bisa diubah, start fundamental norm itu kan adalah kebenaran yang mesti bisa diubah, tidak abadi. Kata dosen saya waktu itu. Perbedaan start fundamental norm dengan grunom. Bebas lah memaknai Pancasila itu apa. Tapi memang menurut saya tidak pas kalau ditaruh di undang-undang, karena ya mengurangi marwah dari Pancasila sebagai ya norma atau kebenaran yang kita akui bersama. Karena kan sebuah bangsa kita kan butuh kontrak sosial tadi ya, yang sebuah kesepakatan bersama, apa sih yang menyatukan kita yang sama, ya akhirnya Pancasila. Karena bahasa kita beda, suku kita beda, kepercayaan agama kita beda, ya apa yang sama? Yang sama Pancasila. Dan nanti dikecuutkan gotong royong, karena saya pikir mau di dalam sejarah kerajaan pun ataupun kerajaan Nusantara, ya harus gotong royong menjadi warna dari bangsa kita gitu, dari moyang kita kalau menurut saya ya. Jadi itu mungkin pandangan dari saya ya soal HIP. Ya. Jadi secara substansi sebenarnya aman-aman aja, tambahin tadi kalau memang mau PKI tambahin HTI, sama jangan taruh di undang-undang sih. Itu aja mungkin Mas Dwi, maaf menjadi panjang ceritanya. Siap, menarik. Ya, itu pandangan dari Kang Mas Joshua. Kenapa tanda kutip kalau kita lihat substansinya agak-agak boleh ya gitu ya. Cuma permasalahannya adalah di baju hukum gitu ya, baju hukum. Terus apa lagi tadi? Ya, ini permasalahan ini. TAP MPR-nya harus masuk. Kalau misalnya TAP MPR PKI-nya mau dimasukin, ya harus masukin juga perpunya gitu ya. Perpu menolak HTI apa itu ya? Ya. Oke, siap, mantap. Nah ini yang lain nih. Sekarang Ananda tadi. Ananda mana? Ananda? Halo Pak. Ya Pak. Ya, siap. Ya, halo teman-teman dan Pak Dwi. Terima kasih atas waktunya. Kenalan dulu. Perkenalkan saya Ananda Salihan, mahasiswa UPH Angkatan 2016 yang kebetulan menjadi mahasiswa Pak Dwi di kelas ilmu negara karena saya ngulang kebetulan. Jadi intinya gini. Ketahuan nih ya. Jadi intinya gini. Kalau pandangan saya sih sebenarnya gini Pak. Saya ini kan pertanyaan ini juga penguasa Banten. Jadi harus sharing dari sudut pandang lokalitas Banten juga. Siapa, Pak? Jadi gini Bapak, saya kan istilahnya waktu itu saya sempat mempertanyakan masalah Pancasila ini juga kepada Pak Dwi ya. Apakah istilahnya jika masyarakat Indonesia, anggaplah misalkan 295 juta masyarakat Indonesia ingin merubah Pancasila, apakah bisa? Tapi kan Pak Dwi bilang bahwa kalau secara hukum itu tidak bisa, tapi secara politik bisa. Istilahnya bagaimana penerapan politiknya. Nah, saya lihat begini Pak. Tadi saya setuju dengan Bro Richard juga, dengan Bro Jovin, dan juga dengan Bro Joshua juga. Jadi gini, penerapan kita di Indonesia ini terhadap hukum ataupun istilahnya kehidupan sehari-hari aja sebenarnya terkadang masih belum bisa untuk mencirikan poin-poin Pancasila yang ada gitu, dari setiap butir-butir Pancasila yang ada, dari aturan ataupun dari kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilihat ya dari undang-undang yang ada, apakah itu mencirikan atau enggak, apakah istilahnya undang-undang yang ada itu memiliki nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri? Menurut saya enggak. Dan yang dimana itu menurut saya juga istilahnya undang-undang HIP Hura ini bisa dibilang buat apa dibuat jika Pancasila aja yang udah dianggap sebagai ground norm itu belum bisa kita aplikasikan di hukum kita yang sekarang gitu loh. Buat apalagi kita jadikan undang-undang HIP Hura ini jadi suatu undang-undang yang lebih spesifik gitu loh.
Sedangkan kita aja kan sedangkan contoh gini Pak, banyak istilahnya kan kita peraturan-peraturan yang istilahnya sangat-sangat kontradiksi menurut saya untuk dengan Pancasila gitu. Dan khususnya juga memang saya setuju juga dengan tadi Bro Joshua, jika memang istilahnya ini digolkan, bukan hanya tap MPR saja yang harus dimasukkan, tapi juga Perpu yang terkait masalah HTI. Kenapa? Karena itu kan istilahnya dua masalah yang memang istilahnya terjadi dan itu memang yang sangat bertolak belakang dengan Pancasila itu sendiri gitu Pak. Nah, kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya undang-undang ini lebih ke arah gimmick Pak, yang dimana sebenarnya lebih untuk ke arah saya cut di sini dulu sebelum saya Pak. lupa. Kalau kita nggak tolak dua-duanya gimana? Kita nggak ngelarang HTI, kita nggak ngelarang komunis, gimana? Kalau menurut saya itu kalau itu rusak Pak, lebih baik kita batalkan itu. Kenapa? Karena kalau misalkan HTI dan komunis itu kita bebaskan, dengan sekarang istilahnya masih ada tap MPR dan juga istilahnya dengan adanya Perpu terkait pelarangan HTI. Sekarang aja kan HTI itu sebenarnya ada Pak. Jadi saya bisa melihat dulu Pak, komunisme itu bisa mati, tapi istilahnya pakai partai komunis itu bisa mati, tapi ideologi di dalam diri seseorang terhadap komunis itu tidak akan bisa mati. Karena saya melihat itu rekaman dari kalau tidak salah Ripka Ciptaning. Dia bilang PKI bisa mati, tapi ideologi PKI di setiap orang yang emang istilahnya memiliki jiwa komunis itu tidak akan mati gitu Pak. Jadi istilahnya dengan dilarang aja mereka sebenarnya masih ada, apalagi dibebaskan itu Pak. Itu saya sih sebenarnya pandangan saya lebih ke arah situ sih Pak. Dan kalau kita istilahnya dengan Pancasila menjadi ground norm ataupun dengan norm apa tadi Pak, itu aja kita belum bisa belum bisa membuat nilai-nilai Pancasila tersebut di setiap undang-undang yang ada. Buat apa kita membuat undang-undang Hibeh Pura ini, bisa dibilang gitu Pak. Jadi lebih ke wasting aja sih Pak kalau saya sih. Karena menurut saya Pak ya, masih banyak undang-undang yang sebenarnya masih lebih urgent. Contoh satu yang benar-benar urgent, sangat-sangat urgent. LGBT Pak. Kepastiannya itu sebenarnya itu sudah lama sekali ya harus itu dipastikan. Kenapa? Karena itu lebih urgent menurut saya. Menarik gitu, nih. Pak. LGBT di tengah Pancasila itu gimana? Itu ya. Bisa jadi bahan diskusi juga ini nanti nih. Itu Pak, makanya. Jadi sebenarnya maaf ya Pak, ini agak lama sedikit karena memang saya ini pandangan saya tuh sebenarnya ini banyak undang-undang yang lebih urgent untuk bisa dibahas gitu loh. Tapi kok ini makin sini kok undang-undangnya makin aneh yang malah dibahas gitu loh. Apalagi ini apa yang mau disahkan tuh malah undang-undang yang menurut saya nggak logis gitu loh Pak. Gitu sih Pak, itu sih menurut pandangan saya Pak. Oke, mantap ini emang kalau Jawara Banten nggak logis. Nih, jadi pesannya percun tak bergun gitu ya RUU-nya. Oke, iya siap. Pak, iya Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini jadi pandangannya menarik banget bahwa kita tolak kalau boleh bilang tanda kutip ya, ekstrim kiri komunis itu kan sudah ada, tap MPR-nya kan sudah ada, ekstrim kanan ya kan, yang agamais banget gitu ya, negara agama itu juga tolak. Nah, dibikin undang-undangnya aja, bikin peraturan aja masih hidup. Gimana lagi kalau misalnya tidak ada itu? Nah, itu tuh. Menarik juga. Nah, pertanyaannya ini kalau teman-teman pernah dengar ya, ada pandangan hidup yang neither nor. Pernah dengar nggak? Bukan ini, bukan itu. Jadi dalam salah satu tulisannya Rocky Gerung dengan siapa ini? Apa sih dosen UNJ itu yang mau ditangkap itu? Nah, dia bilang filsafat Pancasila itu akhirnya ujung-ujungnya neither nor. Bukan ini, bukan itu. Bukan liberal, bukan liberalisme, bukan komunisme. Bukan juga agama. Wah, bukan juga. Jadi bukan sekuler, gitu kan? Bukan juga agama. Terus apa dong? Pancasila, tengah-tengah. Ya. Oke. Ini pandangannya menarik-menarik. Ada lagi nggak dari wanita nih? Pengen dari wanita. Salah lagi ntar kalau wanita. Perempuan. Dan perempuan. Ada pandangan dari perempuan? Teman-teman di luar UPH boleh. Nah, Miranda Nisa udah siap mau
berbicara? Mbak Miranda Nisa? Tadi sudah ada suaranya tadi. Oh, ini Bung Raihan Novaldi Hidayat. Oh, boleh, boleh. Atau Mbak Miranda Nisa ini mau bicara dulu, Mbak Miranda atau kalau nggak Mbak Miranda, kita langsung ke Bung Raihan. Mbak Miranda mau ngomong? Oh enggak, ya sudah. Begitu Bung Raihan Novaldi Hidayat. Iya, Monggo, terima Bung. kasih. Ya, terima kasih banyak sebelumnya nih. Boleh kenalan, Bung? Ya, sebelumnya nih saya kan Raihan Novaldi Hidayat seperti di nama itu. Kebetulan saya ini mahasiswa, tapi kebetulan kampus kita tetanggaan nih. Jadi Oh, kebetulan, siap. jadi saya Dari mahasiswa mana? di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Waduh, ini. Jadi kita masih satu range. Anggota debat juga? Ya, kalau demo kita masih bareng ke Senayan. Oh, siap. Masih satu region. Siap. Jadi ini saya karena masih mahasiswa, mohon maaf ya bila mana ada salah. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Keliru Santuy dalam- saja, santuy. Rebahan aja kita nih. Iya. Jadi ini murni dari ibarat kata itu greget gitu. Jadi kayak greget dari dalam diri atau pemikiran pribadi gitu mengenai Pancasila gitu kan. Sebenarnya kita nih selama ini kalau hemat saya begitu yang bikin menjadi greget itu adalah kenapa kita tuh masih mensibukkan atau mempersoalkan Pancasila dari segi badan atau tubuh Pancasila itu sendiri. Jadi dari segi diri Pancasila itu sendiri. Baik itu dari segi kedudukannya, baik itu dari segi apakah dia ground norm atau stat fundamental norm atau filosofi Grundslag dan sebagainya. Jadi kita tuh berkutat pada hal-hal yang sifatnya masih Pancasila teoritis ibarat kata dalam kutip tanda kutip gitu ya. Teori dari Pancasila itu sendiri. Kalau misalnya tadi udah dikatakan sama pembicara-pembicara sebelumnya gitu kan, saya setuju banget. Ada yang saya garis bawahi itu pengamalan nilai Pancasila. Nah, itu saya sangat setuju banget. Jadi kita udah ibarat kata udah tidak berkutat lagi sama kedudukan atau mungkin siapa yang berhak menafsirkan atau mungkin bagaimana, tapi kita udah berbicara mengenai sejauh mana atau bagaimana Pancasila yang selama ini ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang masih kita minim di situ. Kalau misalnya tadi sudah dijelaskan pasal 1 RUU HIP, Pancasila sebagai pedoman gitu. Saya kayak tiba-tiba kepikiran gitu. Tiba-tiba di depan buku saya ada, di depan diri saya ada meja, di atasnya ada buku PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Itu bagi zaman dulu saya SMA itu, waduh itu buku pedoman banget itu. Pedoman segala-galanya lah itu. Atau mungkin di SMA saya sih begitu perlakuannya. Jadi kita kayak kepikiran, aduh ini buku salah nih covernya, harusnya jangan hijau atau mungkin harusnya merah gitu. Atau mungkin covernya harusnya hitam. Oh salah nih bukunya, harusnya bukan PKN tapi PPKN gitu. Atau mungkin salah nih bukunya, harusnya halamannya bukan sampai 100 atau 80, mungkin harusnya halamannya cuma 3 atau 5 gitu. Jadi kita membahas murni tentang cover, ya? si bukunya itu sendiri. Jadi bahkan di dalam bukunya itu sendiri mengajarkan tadi kan, kalau menyimak ada ciri pokok gotong royong gitu kan, misalnya di RUU HIP gitu. Jadi kita nggak fokus kepada bagaimana nih si Pancasila ini mengajarkan kita gotong royongnya, bagaimana nih kita harus melakukan hal-hal produktif yang progresif sebagaimana misalnya kayak gotong royong, tolong menolong.
demokrasi, musyawarah. Kayak misalnya kan ditunjukkan pula bahwa ada rek idea gitu kan. Jadi ide hukum, cita hukum gitu kan. Kalau misalnya begitu, simpel aja gitu misalnya. Nilai-nilai Pancasila sudah sejauh mana diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita jangan, kalau murni pandangan saya pribadi itu, waduh masih berputar, ini ideologi apa dasar negara gitu. Atau mungkin ini cita hukum atau ini segala macam apa materi muatannya cocok di undang-undang apa di undang-undang dasar. Bahkan mungkin nggak ada di undang-undang dasar pun kalau misalnya ada di seluruh kepala dari warga negara kita mungkin ya kalau dari secara sosiologis itu mungkin fine-fine aja gitu. Tapi ini kan kita bicara sedikit lepas dari asas legalitas gitu ya. Jadi murni dan saya juga tadi setuju dengan kata-kata apa salahnya kita men-challenge Pancasila. Wah, itu benar-benar semakin memperkuat pemahaman kita. Jadi nggak sekedar hanya kita didoktrin Pancasila ada 5, sebutkan. 1, ketuhanan Maha Esa, sampai keadilan sosial, bla 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 gitu kan. Tapi kita mungkin kayak misalnya kita dikasih tahu gitu. Ini loh, ada pohon mangga, itu dia berdirinya kuat loh. Jadi kita digituin terus selama bertahun-tahun. Pohon mangga berdirinya kuat, pohon mangga berdirinya kuat. Tapi di satu sisi kita disuruh mengamalkan gitu loh, mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila. Berarti alangkah bagi saya itu lebih efektif dan efisien. Nah, itu kalau misalnya kita men-challenge Pancasila itu sendiri. Jadi misalnya, apa sih pentingnya Pancasila? Gitu. Apa sih urgensinya Pancasila? Atau mungkin kalau dianalogikan pohon mangga, kenapa sih pohon mangga itu berdirinya kuat sampai susah banget dirobohin? Nah, dari situ baru kita akan setidaknya lebih memperkuat pemahaman dan filosofi kita tentang Pancasila itu sendiri, sehingga kita tahu nih, oh ini tindakan kita Pancasilais, oh ini anti Pancasila, begitu. Jadi dari dalam diri kita sendiri udah bisa memfilter, oh ini Pancasila bukannya, oh ini bukan Pancasila. Jadi bukan, kalau sekarang kan kita ngelakuin ini tergantung klaim aja, klaim banyak-banyakan orang. Kalau orang ngeklaim ini, wah itu anti Pancasila, oh yaudah berarti orang itu dicap anti Pancasila. Wah itu Pancasilais, oh yaudah itu. Jadi berdasarkan klaim banyak-banyakan orang aja, jadi makin banyak yang ngeklaim, ya mereka itu yang dianggap benar. Dan yang terakhir ditutup dengan Pancasila itu sebenarnya kan emang udah ada di diri kita masing-masing begitu. Jadi emang Pancasila itu emang sudah sebenarnya menjadi bagian dari diri kita yang tidak terpisahkan. Apa salahnya kita tinggal mengamalkan dalam diri masing-masing kehidupan sehari-hari, dan juga boleh memang mendiskusikan ini sangat seru nih Pancasila ini emang. Dan juga kalau misalnya pun ya, kalau misalnya bagi saya pribadi gitu, indikator nyata dan konkret dari pengamalan atau keberhasilan Pancasila, atau mungkin kalau di institusionalisasikan jadi BPIP gitu misalnya. Kita bisa misalnya nih, salah satu indikatornya bagi saya itu indikator utama dan nyata dari keberhasilan BPIP nanti itu setelah di jalan beberapa tahun di rezimnya Pak Jokowi ini, tingkat korupsi. Korupsi kita bisa turun kan nih? Atau enggak, udah aparatur sipil negara kita bisa bebas korupsi nggak? Birokrasi kita bisa bebas dari KKN nggak? Wah itu baru benar-benar Pancasilais banget udah bangsa kita. Bukan konser ya bro ya? Iya. Bukan ya? Iya. Udah sih, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Raihan Naufaldi nih, mantap. Jadi lagi penekanannya pada pengamalan. Jadi implementasi ya, diamalkan. Ya, tadi dapat jempol dari Bang Nanda sama Bung Jerry ini. Nah, ada lagi nggak ini? Sekali lagi, terakhir buat dari wanita, dari perempuan, ada salah ini, wanita. Ada? Yang perempuan?
Kalau nggak ada main tunjuk lagi nih. Ada yang perempuan mau sharing pandangan? Ah, Libi katanya mau sharing nih pandangan Libi. Yes. Ya. Ya. Akhirnya ada suara perempuan setelah Nana tadi. Nggak nyalain video nggak apa-apa ya? Atau harus? Terserah. Itu balik kepada diri sendiri. Ada Pancasila nggak dalam hati? Ya elah Pak, belum bikin alis. Oh ya, siap. Gimana Nip? Ya udah ini. Sip. Iya, selamat malam semuanya. Perkenalan dulu ya. Nama saya Libi Angelia. Ini sebenarnya dulu mahasiswanya Padi, angkatan 2014. Jadi lulus. Lanjut, Lip. Sinyalnya ini. Suara robot, Lip. Halo? Sekarang kerja Lebih. mau belajar apa di salah satu platform digital. Libi. Wah, putus kayaknya ya. Wah, putus. Oke, nih Hani Almira mau angkat tangan ini. Ya. Oh, Libi udah nyambung, Libi? Udah. Coba. Udah jelas ya? Tadi nyampe mana? Perkenalan udah ya? Ya, dari saya kerja di mana gitu, tiba-tiba saya kerja ya. Ya, jadi kerja di mau belajar apa sekarang mungkin kalau banyak yang tahu itu salah satu platform digital yang lagi rame juga karena kartu prakerja gitu. Terus kedengeran ya? Atau masih putus-putus juga? Siap kedengeran. Ya. Jadi kalau yang dari awal banget sih menurut saya, pertama dari urgensi dulu ya. Sama yang kayak tadi dibahas, kalau menurut saya ini sebenarnya ya nggak bisa dibilang kalau soal Pancasila nggak urgent juga, cuman ada banyak hal yang memang lebih urgent. Dan kalau kita lihat ya, maksudnya gini, kita lihat trennya pembahasan undang-undang, kalau yang kemarin kan sempat ada pembahasan seperti RKUHP, terus ini yang lagi rame katanya undang-undang soal kekerasan seksual, itu bahkan mereka menunda untuk membahas karena katanya sulit. Tapi kenapa malah DPR men-challenge dirinya untuk lebih susah dengan RUU HIP gitu, maksudnya agak aneh juga. Dan kenapa malah RUU HIP ini yang dibahas, sedangkan kan pasti ada banyak yang lebih urgent. Kalau tahu ini lebih susah, ini akan lebih take time, tapi kenapa ini yang diangkat? Tapi kalau kita lihat silver liningnya juga memang benar sih, jadi lebih rame orang bahas Pancasila. Nah, tapi ini topik kedua adalah apakah yang membahas Pancasila itu memang benar-benar mereka truly care, benar-benar oh iya nih jangan sampai Pancasila diapa-apain nih, atau ini hanya jadi kendaraan semata. Karena yang kayak kita lihat, maksudnya tadi kan udah dijabarin memang salahnya kalau bisa nggak dalam undang-undang, which saya juga setuju gitu, kalau bisa nggak usah dalam undang-undang. Tapi kenapa kok serame ini? Karena kalau yang kita lihat, kalau nggak dalam undang-undang, dalam apa, Lid? Baju hukumnya apa? Baju hukumnya yang lebih tinggi dari itu bukan ya Pak ya? Karena maksud saya kalau dalam undang-undang kok kayaknya jadi terlalu ini banget ya. Kan Pancasila dibuat cuma 5 biar lebih dasar, biar kita bisa lebih mengembangkan itu ya. Bukannya kalau akan jadi lebih menjurus lagi atau jadi lebih banyak batas, malah jadi akan semakin rigid ya. Sedangkan kita ada Pancasila itu justru untuk semakin ikut sama perkembangan zaman kan. Kalau dibuat semakin rigid
dipersulit atau dibuat kayak semakin mendetail, ntar malah tahun depan revisi lagi, lama-lama malah mana Pancasilanya gitu loh. Kalau menurut saya malah kalau semakin dijabarkan, malah itu jadi semakin nggak sesuai. Malah lama-lama itu yang bikin Pancasilanya mati. Gitu. Terus itu sih kenapa kok jadi serame ini. Jadi maksudnya kalau di luar dari materinya, kalau menurut saya ini malah jadi bahan orang-orang untuk seolah-olah ambil panggungnya mereka gitu. Malah kita mempertahankan Pancasila dengan cara yang nggak Pancasila, seperti yang kita lihat di berita, kayak ada yang bakar bendera lah, ada yang demo segala macam lah. Berarti kan malah Pancasilanya kemana ya? Mohon maaf ya, katanya mau Pancasila, tapi malah tindakannya tidak Pancasila gitu. Terus balik lagi, kalau menurut saya Pancasila itu memang dia tuh sebagai nafasnya Indonesia. Tadi mungkin Jovin sempat bilang di awal tuh cita-citanya bangsa Indonesia, bener sih, karena itu yang mau kita capai kan. Kita mau mencapai bangsa yang berketuhanan, kita mau mencapai bangsa yang ada di 5 sila itu. Tapi kalau sampai untuk jadi undang-undang sih memang nggak urgent sih. Which ya, I mean, memang sih mungkin banyak dari kita yang ngerasa kalau kok kayaknya makin dewasa ini, apalagi yang bukan anak hukum ya, lama-lama kayak kok Pancasila itu apa ya? Makin nggak berasa gitu, makin kayak apa ya Pancasila kok ya cuma 5 sila aja, oke gue tahu, tapi the importance of Pancasila itu apa? Nah memang itu yang mungkin saya nggak tahu ya apakah memang orang-orang yang di DPR itu mau buat RUU itu karena itu. Tapi kalau menurut saya cara kita untuk mengenalkan Pancasila itu nggak cuma untuk buat undang-undang, yang lebih penting itu justru dalam tindakan. Yang kita lihat seperti sekarang malah tindakan yang seperti itu malah jadi semakin rame kan, malah orang makin melihat bahwa ya udah lu ngomong Pancasila ya cuma buat politik lu aja gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih Pak. Oke, Lip, thank you. Ini berarti sama tadi penekanan dari Bro Ananda, Bro Bung Raihan, Libi. Jadi bicara tentang yang penting itu bukan, kalau tadi gambarannya bagus tuh ilustrasinya, bukan warna sampulnya, bukan desain gambarnya, tapi isinya, pengamalannya, ya kan? Jadi nggak ada urgensinya tuh. Nah ini ini tadi ada yang angkat tangan ini. Ada suara wanita lagi, suara perempuan lagi yang mau bicara, dikit saja. Ya, Hani. Hani angkat tangan. Malam Pak, malam semuanya. Habis Hani, Bung Raditya ya. Bung Raditya sudah nyalain videonya nih. Oke. Kenalin, aku Hani dari Fakultas Hukum UPH, angkatan 2018. Kalau aku sih tadi sebenarnya kurang lebih sama ya sama pendapatnya Cilibi, sama tadi Kak Ananda juga. Cuman mungkin aku mau nanya sih Pak sekalian, mungkin dari aspek ini sih. Kan kalau misalkan kita bikin ini sebagai RUU, kalau menurut aku sama kayak yang dibilangin Cilibi sama Kak Ananda tadi, mungkin tidak ada urgensinya karena begini, mengutip yang tadi Kak Ananda bilang, setiap orang itu aku percaya mungkin kita tinggal di Indonesia dengan konsep ideologinya adalah Pancasila. Tapi mungkin saja tidak semua masyarakat Indonesia itu sendiri memiliki atau memiliki ideologi yang Pancasila itu sendiri. Mungkin ada juga orang yang memiliki ideologi berbeda. Mungkin dia seorang yang liberal atau mungkin dia seorang yang utilitarianism gitu kan. Mungkin berbeda-beda. Aku cuma mungkin nanya gini sih Pak, apakah dengan adanya RUU ini yang lagi dicatangkan itu, apakah itu semacam dari segi HAM, apakah itu juga membatasi HAM dari orang-orang untuk memiliki ideologi yang berbeda-beda mungkin? Atau apakah kita sebagai seorang masyarakat Indonesia itu sudah seharusnya diwajibkan untuk memiliki ideologi yang Pancasila? Karena kan Indonesia memiliki cita-cita itu memiliki ideologi Pancasila gitu Pak. Lebih yang kayak gitu sih pertanyaannya. Karena terlepas dari Indonesia itu adalah negara yang Pancasila, aku merasa kayaknya banyak orang juga yang memiliki ideologi yang tidak Pancasila gitu. Apakah dengan ada RUU ini seakan-akan nanti malah menjadi memaksakan seseorang untuk memiliki ideologi Pancasila? Karena
kalau misalkan kita mau seseorang untuk memiliki ideologi Pancasila itu menurut aku tidak perlu sampai harus dibikin suatu UU gitu sih Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu. Selain ideologi Pancasila, kira-kira apa ideologi yang Hani lihat dimiliki oleh orang lain? Aku juga kadang-kadang masih nemuin orang-orang yang berpikir secara liberal gitu ya, walaupun kita hidup di tengah-tengah negara yang mungkin memiliki ideologi Pancasila, tapi ada beberapa juga orang-orang yang mungkin memiliki pikiran liberal. Jadi kayak udah campuran gitu sih Pak, tapi kayaknya untuk pure orang-orang benar-benar memiliki ideologi Pancasila itu juga tidak sebanyak itu gitu kan. Jadi maksud aku apakah jadi dengan liberal adanya ideologi liberal ya, apakah dengan adanya RUU ini seakan-akan nanti akan seakan memaksakan gitu loh Pak. Maksud aku ya gitu, lebih yang kayak gitu sih Pak. Thank you. Ini pertanyaan nih Hani ya. Terima kasih Pak. Hani. Terakhir Bung Raditya tadi angkat tangan. Bung Raditya. Raditya Wahyu Setiawan. Silahkan. Bung Raditya. Nggak ada ya? Ini Bung Benyamin Lubis mau sharing pendapat? Sudah buka videonya? Di unmute dulu. Udah masuk ya? Oke. Enggak. Udah masuk ya Pak ya? Siap. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Benyamin Lubis. Saya dari Universitas Pakuan Bogor. Lihat dari pemaparan kawan-kawan ya, lebih condong ke pemahaman untuk merealisasikan sebuah Pancasila itu, ya kan? Bagaimana kita menjalankan suatu roda Pancasila itu dengan menjalankan norma-normanya. Cuman ada beberapa pasal yang saya bingung terkait RUU ini ya. Terkait di pasal 7 ayat 2 kalau nggak salah, tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Sempat beberapa kali saya tanya ke saya terkait pasal tersebut. Bung Benyamin boleh tadi suaranya kesak-kesak. Halo Bung Benyamin. Bung Benyamin. Wah, ini internet lagi kacau ya. Oke. Ini kayaknya sabotase nih. Kaum neolib dan komunis. Oke, mungkin langsung aja tanggapan ya. Mungkin tanggapan dari Bro Richard dulu, baru Bro Jovin. Menarik sih pendapat dari teman-teman. Kalau gue lihat pribadi sih banyak yang melihat bahwa memang mungkin kita kita mungkin menyudahi perdebatan soal apakah Pancasila benar atau enggak gitu. Kita mengasumsikan ketika kita udah Indonesia saat ini ya berarti kita sudah mengamini Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang mungkin perdebatannya adalah apakah Pancasila perlu ejawantakan lah dalam mungkin dibahasnya ejawantakan dalam bentuk turunan undang-undang gitu. Kalau saya lihat secara general gitu, rata-rata itu berpikir bahwa tidak ada urgensi gitu. Tidak ada urgensi untuk keberadaan Pancasila itu sendiri, sekalipun sebenarnya definisi urgensitas itu pun sebenarnya kan... Tunggu, Bro. Ini tidak ada urgensi Pancasilanya atau urgensi RUU HIP-nya? RUU, Pak. Oh, RUU. siap. Kalau yang saya lihat tadi begitu, Pak. Saya nggak tahu kalau teman-teman, entah saya terlalu menjelaskan, tapi setidaknya dari tadi 4-5 orang gitu, kurang lebih 3 gitu sepakat bahwa tidak ada urgensi gitu untuk undang-undang RUU HIP ini kemudian mengejawantakan si Pancasila itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di saat yang sama juga sebenarnya mungkin menyambung diskusi sedikit Pak ya sebelum di akhir gitu. Selama ini ketika tidak ada RUU gitu, ketika tidak ada RUU sebenarnya kalau kita berbicara lembaga negara gitu, sebenarnya tidak ada juga, setahu saya mungkin nggak tahu kalau teman-teman berpengalaman lain, tidak ada juga lembaga negara yang menjamin menguji produk hukum terhadap Pancasila gitu.
konstitusi MK gitu menjamin undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. MA undang-undang terhadap perubahan di bawahnya gitu. Nah, saya nggak tahu untuk Pak, kalau saya keliru mungkin bisa dibenarkan gitu. Bisa diklarifikasi lagi. Justru saya melihat dari sisi lain gitu, mencoba menggunakan logika yang terbalik, sebenarnya ada ruang positif juga gitu dari RUU HIP ini. Mungkin tadi teman yang sebelumnya sempat mention juga bahwa jangan-jangan ketika adanya Pancasila ini kemudian BPIP menjadi badan yang punya superpower juga gitu untuk menguji apakah keberadaan Pancasila itu sendiri. Pertanyaan saya di balik adalah apa yang salah gitu dengan itu. Mungkin bisa jadi pembicaraan juga dengan teman-teman apa yang salah juga dengan keberadaan. Mungkin bisa ditanggapi juga. Kalau saya sih berpikir selama ini kan tidak ada jaminan juga gitu bahwa undang-undang dasar nggak ada yang salah ya kalau BPIP juga ini gitu ya. Menurut saya Pak, menurut saya pribadi. Ini berarti selama ini pun tidak ada lembaga ataupun instrumen tertentu yang menjamin undang-undang dasar. Itu kan pasti urutannya adalah undang-undang dasar terhadap Pancasila gitu kan Pak. Selama ini kan yang menjadi produk utama adalah si undang-undang dasar itu sendiri. Tidak ada sebenarnya instrumen yang menguji si Pancasila itu sendiri sebenarnya. Undang-undang dasar terhadap Pancasila maupun si Pancasila itu sendiri. Benar nggak Pak? Kalau menurut saya gitu. Bisa jadi kemudian keberadaan RUU HIP ini justru mau menjamin peraturan-peraturan di bawah itu, atau dalam hal ini undang-undang dasar, undang-undang, untuk tetap berada di patron si Pancasila itu sendiri gitu. Menurut saya pribadi sih Pak, mungkin itu tanggapan saya gitu soal urgensitas itu, sekalipun perlu didefinisikan juga sih urgensitas itu didefinisikan apa sih menurut saya sih Pak. Gitu, nggak tahu kalau mungkin Jovin ada pendapat lain gitu. Kalau saya sih melihat sisi lain dari RUU HIP ini seperti itu sih Pak, bahwa bisa jadi mungkin itu adalah bentuk untuk bagaimana Pancasila yang sebelumnya berada di awan-awan itu yang tidak pernah dibicarakan itu, hanya yang kita hafalkan dalam upacara dan lain sebagainya, mau kemudian diterapkan dalam peraturan yang lebih di bawah gitu, undang-undang, kemudian PP dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu sih Pak dari saya. Oke. Ini nggak ada masalah. Ini boleh ditanggapi juga nanti, Bro Jovin. Oke, iya, thank you. Kalau dari tanggapan-tanggapan yang tadi, banyak hal menarik yang dibicarakan. Salah satunya mungkin gue lebih menyoroti tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila itu ya. Jadi kan ada RUU HIP yang kemudian dinaikkan ke permukaan, dan di dalam konsiderannya ya ingin menguatkan Pancasila nih dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita semua banyak yang berpendapat bahwa ya kurang lebih kita ngomong bukan gitu caranya, bukan dimasukkan ke dalam undang-undang gitu. Karena Pancasila posisinya lebih tinggi dari itu dan memang diabstrak, dan dengan memasukkannya ke dalam undang-undang menjabarkannya gitu, malah mereduksi makna yang sebenarnya kalau kita bilang Pancasila itu sebagai cara pandang kan harusnya mengikuti perkembangan zaman kan. Jadi dia itu punya semangat, punya nilai yang terhadap segala sesuatu itu bisa melihat dari view-nya si Pancasila ini sendiri gitu. Dengan dia dibuat poin A, B, C, D seperti di undang-undang itu malah mereduksi gitu. Dan tapi pertanyaannya kemudian yang mungkin kalau dalam pikiran saya yang nggak terjawab, bagaimana juga kita mau mengusahakan agar Pancasila ini diamalkan gitu. Kalau kita bilang BPIP ya cuma dibuat-buat gitu, dan perannya kita belum merasakan, maksudnya apa nih yang mau diperbuat BPIP dengan dia dibuat lembaga, terus anggarannya besar dan sebagainya. Tapi kalau kita disuruh kasih saran juga, bagaimana? Iya, bagaimana BPIP ini dapat berperan, kita juga mungkin nggak tahu jawabannya. BPIP sebuah lembaga bisa yang namanya mengamalkan, karena yang namanya nilai itu kan dibentuk, dibangun gitu. Kalau menurut saya, dibanding mereduksi dengan membuat undang-undang ya, daripada membuat produk hukum, kita ini harus lebih banyak ya begini, berdiskusi tentang Pancasila sehingga kita bisa menggali kan namanya cara pandang Pancasila gimana, sejarahnya Pancasila bisa sampai situ gimana, karena Pancasila tuh harus diceritakan sehingga dia
bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari gitu. Bukannya dibuat hukum, bukannya dibuat lembaga gitu. Jadi memang agak sulit pertanyaannya bagaimana cara mengamalkan, dan itu ya menarik lah kalau kita bisa bikin banyak diskusi tentang Pancasila dan hubungannya dengan aspek-aspek lain, aspek-aspek sosial lain gitu di kehidupan sehari-hari. Mungkin gitu. Oke, nah ini saya mau tanggapi dikit boleh ya? Jadi tadi ada beberapa pertanyaan, tanggapan-tanggapannya. Terima kasih teman-teman. Saya catat ini ada beberapa tadi tanggapan dari pertama dari kawan dari Unpad, siapa namanya? Jonathan ya. Terus ada Joshua, ada Ananda, Rehan, Libi, Hani, Benyamin, thank you semua tanggapannya, dan ada pertanyaannya. Jadi sebagian besar saya lihat tanggapannya itu bicara tentang, tanda kutip ya, kita berbicara tentang bagaimana mengamalkan. Tapi menarik pertanyaannya si Jovin kembali, bagaimana cara kita ngamalinnya? Nah, kalau tadi Bung Rehan menggambarkannya dengan kita tuh nggak penting lagi bicarakan tentang badan atau tubuhnya Pancasila, apakah dia itu stat fundamental norm, Grundnorm, filosofis the Groundslah, Weltanschauung, bahasa semuanya asing gitu ya. Nggak penting itu. Kita bicara tentang yang lebih penting adalah bagaimana mengamalkannya. Nah, kalau teman-teman baca, kalau boleh sedikit sharing, oleh ini, teman-teman baca pidatonya Bung Karno 1 Juni, dia menggambarkan buat negara itu dengan apa? Dengan mau kawin. Jadi orang mau bikin negara, dia analoginya itu seperti orang mau kawin. Maksudnya itu gimana? Ya kalau dia bilang, ada orang yang bikin negara tuh ribet. Bikin dulu tentaranya, bikin dulu apanya gitu ya. Tapi ada juga orang yang kalau ya kayak sama juga kayak orang mau kawin, ada yang harus punya rumah dulu baru mau menikah. Ada juga orang yang harus punya mobil dulu begitu kan sekarang ya. Tapi ada juga orang yang cukup karpet dan sarung bisa kawin. Wah itu ajaib. Jadi bilang nggak usah cuaristik, nggak usah jelimet pikirannya. Cukup yang paling penting itu apa? Dasar kita bernegara. Suka apa suka nggak, gitu kan? Kalau mau kawin kan, suka nggak? Cinta nggak? Paling zaman sekarang ya. I love you, you love me, ya jadilah gitu kan. Mau nggak negara ini sama-sama kita buat gitu? Nah, buatnya apa? Cinta itu. Kesamaan itu. Apa kesamaannya? Jadi kalau katanya Yudi Latif, 3T Pancasila itu. Apa? Titik temu, titik tumpu, dan titik tuju. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita akan membahas, tanda kutip, mengamalkan, kalau kita nggak tahu akarnya? Bagaimana kita bisa berdiri kalau kita nggak tahu titik tumpu kita apa? Bagaimana kita bisa bertemu kalau kita nggak tahu meeting point-nya di mana? Nanti meeting point-nya Bung Rehan ada di Ciputat, Nana ada di Karawaci. Bung Joshua ada di Depok. Gimana nih meeting point-nya gitu? Nah, jadi kita perlu ada meeting point, titik temunya. Semuanya punya pandangan, ya kan? Kalau orang Minahasa itu, saya orang Minahasa, cuman kaki meja yang nggak dimakan. Ya, Bro Richard ya. Semua yang berkaki kita makan. Kelelawar kita makan, apa semua kita makan. Cuman kaki meja yang nggak dimakan. Ya kan? Jadi, lain lagi, teman yang lain. Ada kayak saya bilang gini, kalau orang, teman-teman kawan beragama Islam kan, ada beberapa hewan yang haram gitu ya. Tapi ada juga kawan kawan Advent, dia nggak bisa makan, kepiting nggak bisa makan, kerang nggak bisa makan. Saya bikin lama-lama susah banget hidup kayak gitu kan. Saya ngomong sama teman saya yang Advent gitu.
Jadi dia nggak makan babi, dia nggak makan anjing, dia makan. Jadi gimana nih mempersatukan orang kalau dalam satu meja? Ya sudah, makan beras kita sama-sama. Semua bisa makan kan? Nah, beras lah itu barangnya. Gitu. Nasi lah Pak, yang menyatukan. Jadi yang menyatukan saya dan istri saya, tanda kutip gitu ya, menikah Pak, ya semoga. Apa itu Pancasila kalau kita Indonesia? Nah, permasalahan yang bagi saya substansinya, 5 itu nggak bisa di-korting, bro. Sis. Nggak boleh di-korting-korting. Nggak bisa didiskon. Coba kalau tadi bilang, gimana kalau kita peras, kita kalau kristalisasi bahasa dalam pasal ini. Kristalisasi jadi satu gotong royong. Kalau kata Bro Joshua, nanti boleh ya, nanti Bro Joshua sedikit menimpali juga sedikit ya. Ini udah jam 10 malam masalahnya. Siap. Tadi kan Bung Nelwan, Richard Nelwan kan mengatakan nggak masalah sama BPIP. Nah itu juga boleh tanggapi. Tapi kalau saya masalahnya gotong royongnya. Kenapa? Kalau saya berpikir ya, generasi ke depan dia dibilangkan bahwa yang paling penting di Indonesia itu gotong royong. Maka dia bilang apa? Ya udah, saya nggak boleh, saya bisa nggak punya agama. Saya boleh LGBT. Ini sekali lagi kita bisa bahas ya nanti. Terus saya boleh jadi orang paling kaya, sedangkan saudara sebangsa saya, anak bangsa saya, miskin, nggak makan. Saya melihat fungsi tanah itu adalah fungsi kepemilikan yang total, bukan fungsi sosial. Nah, itu. Cara pandangnya kan beda-beda. Kalau itu gotong royong doang nih, tanda kutip ya misalnya. Bersama-sama yang seperti apa? Gotong royong. Oh, dimaknai lagi gotong royong versinya sosialis. Nah, dimaknai lagi gotong royong bahkan mungkin bisa seperti anarki. Nggak ada di negara yang penting semua kita bersama-sama. Nah, itu bahaya juga. Nah, jadi bagi saya cara baca, kalau menurut saya cara baca yang tepat itu memang itu timeline. Lahir kita ada di tengah dunia, jadi kita nggak bisa bicara tentang Indonesia doang, kita bicara juga Australia, kita bicara juga Singapura, tetangga-tetangga kita, di mana kita berada ini, ya kan? Terus selanjutnya apa? Bicara tentang tapi di tengah-tengah semua itu kita berbeda. Berbedanya yaitu bangsa, kita itu satu bangsa Indonesia. Kita punya cerita yang sama. Ceritanya apa? Common denominatornya apa? Kita pernah dijajah oleh Belanda, diduduki oleh Jepang. Film Rambo, pernah nonton ya? Rambo 1, 2, 3, sampai berapa tuh Rambo? Bilang Amerika menang gitu ya. Tapi kenyataannya Amerika kalah di Vietnam. Salah satu tulisan Amy Chua ini scholars di Yale University, dalam bukunya itu Tribal ya, dia bilang bahwa sebenarnya kenapa salah satu bisa kalah karena Amerika itu tidak melihat politik identitas yang ada di Vietnam. Jadi kalau misalnya orang-orang Amerika waktu datang ke Vietnam, dia pikir orang Vietnam itu orang Cina. Dia pikir orang Vietnam itu sama dengan Tiongkok. Padahal ada kebencian yang begitu besar antara orang Vietnam kepada orang Tiongkok yang disebut dengan Hoa. Nah, itu yang nggak bisa dilihat, makanya kalah. Salah satu alasannya itu kenapa kalahnya Amerika di Vietnam, perang Vietnam, karena mereka tidak bisa melihat itu. Ya, jadi kita tuh berbeda. Nah, tapi kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita sejahtera bersama. Caranya ya demokrasi. Nah, contoh lagi begini. Sebenarnya waktu perdebatan bicara MK ada itu kan bicara juga Pancasila. Yang tepat seperti apa? Contoh lagi. Pilkada langsung atau tidak langsung? Yang mana yang lebih Pancasilais? Jadi ketika bicara tentang pengamalan, itu luas sekali aspeknya. Ternyata kita tuh harus mulai dari cara berpikir. Jadi kalau ditanya, kenapa sih penting gitu bicara tentang teori tanda kutip ya, teori Pancasila, bagaimana kita memaknai Pancasila, sila-silanya, karena takutnya dibilang bertentangan antara sila. Yang saya bilang tadi, kalau orang humanisme boleh dong.
boleh dong ateis ada, boleh dong LGBT ada. Terus gimana cara pandangnya affirmative action, teman-teman yang di Papua, teman-teman di Aceh. Kayak sekarang orang-orang zonasi masuk sekolah itu zonasi, sistem zonasi. Itu Pancasilais nggak? Katanya yang mau masuk SMA didahulukan yang umur 20 tahun. Jadi anak-anak yang baru lulus SMP nggak didahuluin, tapi didahuluin anak yang sudah mau kuliah. Itu gimana? Ini menarik nih. Kalau saya bilang, itu cara pandangnya harus dimulai dari sila-sila itu. Yang nggak bisa dibilang gini, nggak bisa cara pandang yang tepat bukan 5, tapi 1. Eka Pancasila. Jadi maksudnya tuh 5 sila itu harus satu kesatuan. Bukan 1 sila, tapi 5 sila dalam satu kesatuan cara baca. 1 nafas. Nggak boleh putus. Kalau nggak halal. Nggak sah kawinnya itu. Harus 1 nafas. Itu. Nah, ya. Jadi mungkin itu tanggapan saya. Dari teman-teman tadi, Joshua mungkin ada tanggapan mungkin sebelum kita menutup ya, Bro Richard? Aman, saya sudah aman. Aman. Siap. Oke, saya berikan kepada co-host untuk menutup mungkin. Oke, mungkin terima kasih Pak untuk sudah membantu mengarahkan diskusi ini Pak. Mungkin dari saya pribadi sih pasti melihat banyak pertanyaan lah yang belum terjawab gitu ya, banyak pertanyaan yang belum terjawab dan mungkin juga banyak hal yang kita masih berbeda pendapat, berbeda cara melihat gitu terhadap Pancasila dan RUU ini sendiri. Tapi semoga diskusi-diskusi seperti ini bisa melahirkan suatu pemahaman, bisa melahirkan, dan mungkin kalau mengutip bahasa Bapak tadi ya, mungkin inilah pengamalan Pancasila gitu Pak ya. Saya juga nggak tahu gitu bagaimana ketika kita berbeda pendapat, berbeda pemikiran gitu, yang kebetulan dalam hal ini sesama di bidang hukum gitu, atau mungkin juga ada juga yang di luar bidang hukum ya yang mungkin join. Semoga diskusi ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih variatif terhadap Pancasila, pemikiran yang berbeda, pendapat saya maupun pendapat Pak Dwi maupun pendapat Jovin tidak ada yang mutlak, maupun pendapat teman-teman yang lain tentunya tidak ada yang mutlak. Dan mungkin kita lihat sih, mungkin diskusi ini kita agak sulit Pak ya untuk mengambil kesimpulan Pak ya. Mungkin ini kita biarkan aja gitu Pak ya. Kalau biasa kan kalau seminar gitu kan biasa ada kesimpulannya gitu, kira-kira misalnya contoh kita kan memulai ini dengan pertanyaan gitu, apakah ini substansi atau gimmick? Biasanya kalau di seminar harus menjawab gitu kan, ini substansi atau ini gimmick gitu. Mungkin terlalu prematur gitu Pak ya, mungkin saya pikir diskusi 2 jam gitu untuk kita menyimpulkan apakah ini substantif atau gimmick, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ya intinya sih mudah-mudahan kita mendapat sesuatu gitu dari diskusi ini. Dan ke depan mungkin ada episode-episode selanjutnya Pak ya, tentang pembahasan Pancasila. Mungkin teman-teman juga yang lain kalau ada usulan topik gitu yang perlu kita bicarakan, atau mungkin ada usulan konsep kira-kira buat diskusi sampan ini nanti ke depan bisa lebih baik gitu cara penyampaiannya, sehingga semua bisa dapat bagian untuk menyampaikan pendapat. Kita terbuka banget untuk setiap bentuk masukannya. Dan terutama topik kan sih Pak ya, mungkin topik kira-kira topik apa gitu yang menarik untuk kita bahas, terutama yang berkaitan dengan Pancasila itu sendiri sih. Mungkin itu dari gua, dari Jovin mungkin ada tambahan? Ya, kalau dari gua, thank you juga untuk teman-teman yang udah gabung, dan thank you juga Pak Dwi yang udah mengajak kita bikin acara yang spontan, tapi ya harapannya karena berangkat dari pembicaraan kita tadi ya, diskusi-diskusi seperti ini ya yang membuat kita bisa punya cara pandang Pancasilais itu gitu, karena Pancasila itu kan digali gitu dan meresap dengan kita memandang isu-isu sosial, isu-isu politik, hukum dan sebagainya itu dengan perspektif Pancasila gitu. Dan Pancasila itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma konsep, tapi di situ terkandung nilai dan semangat gitu. Jadi diskusi-diskusi seperti ini harapannya
teman-teman bisa gabung lagi kalau ada lagi, dan kita berkumpul di grup WhatsApp kali ya Pak. Jadi nanti teman-teman yang daftar kita undang, dan kalau emang nggak berkenan silakan live gitu. Jadi kita nggak nanyain satu-satu, tapi harapannya teman-teman semua bisa masuk dan kita bicarain apa yang kita bisa bahas gitu. Mungkin perubahan konsep diskusi atau cara menyampaikannya itu bisa kita omongin lagi, karena ini benar-benar spontan gitu. Siap. Dadak sih sebenarnya. Oke, paling itu aja. Mungkin sebelum kita menyudahi, Pak, mungkin kita bisa foto. Mungkin teman-teman yang lain boleh nyalain videonya gitu. Jadi biar kita foto bareng gitu. Foto bareng ya. Penting nih bagi yang kelas. Ya. Boleh nyalain, teman-teman? Ya. Bang. Nyalain. Nyalain. Bisa. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi nih. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Oke, makasih semuanya. Mungkin berapa minggu Pak ya? Mungkin kita lanjut di pembicaraan di WhatsApp aja Pak ya. Betul. Seperti apa? Dan sekali lagi terima kasih semuanya udah bergabung di diskusi kita hari ini. Semoga mendapat sesuatu dari diskusi ini. Thank you. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini salam Pancasila 5 jari Pak. Siap. Oke. Nah.